Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai UX design. Jadi ini adalah rangkuman dari materi pada uh, webinar yang kemarin-kemarin sempat kita resume dan akan dibahas pada hari ini. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa topik pembahasan, topik-topik pokok. Yang pertama adalah apa itu UX ya. Terus kita membandingkan antara UX dengan UI. Setelah itu kita membandingkan antara front-end developer dengan UX design. Lalu ada layer-layer dalam UX. Dan yang terakhir adalah kesalahan umum dalam memahami UI ataupun UX. Langsung saja. Nah, tadi di sini yang pertama adalah mengenai UX design. Apa sih UX design itu? Jadi mengenai pengenalan UX itu perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep golden circle. Ya, ini dasaran dalam membuat UX. Jadi di golden circle sendiri ini dasaran dimulai dari why yang memiliki nilai value dan purpose, inti atau core. Nah, setelah mengetahui inti dari mengapa harus dibuat, maka ke tahapan selanjutnya yakni how yang memiliki nilai proses. Jadi di how ini kita akan memikirkan cara bagaimana mendeliver inti atau core yang sudah terpikirkan sebelumnya. Dan yang terakhir ya ini adalah what yang memiliki nilai outcome, mohon maaf, atau bisa dibilang hasil akhir. Nah, dari ketiga tahapan tersebut merupakan experience yang akan dialami oleh user. Nah, dalam penerapan tahapannya diberikan, saya akan mencontohkan ya, ini tahapannya ya. Nah, ini contoh website IB. Ketika kita lihat IB yang dulu, itu kesannya kalau secara pribadi itu kayak agak gimana gitu kok. Banyak sekali tulisan, terus ya apa tampilannya itu nggak seenak dilihat daripada UX tampilan yang baru. Ini yang baru ya ini ya, yang kanan ini. Nah, dari situ kita itu terbukti bahwasannya user itu mempunyai suatu tendensi atau suatu ketertarikan dengan hal-hal yang ada seperti di kanan ini. Nah, jadi dari oh ini kok enak dilihat, oh ini enggak, itu nanti akan muncul suatu science-nya, ada scientific-nya ya dari situ ya. Jadi muncullah konsep dari UX itu sendiri. Seperti itu. Nah ya, ini dari sini tuh juga nanti akan muncul hukum-hukumnya dari UX itu ya. Nah, terus ini untuk ruang lingkup UX. Nah, ruang lingkup UX di sini ada 3 rumpun, yakni dari tech atau teknologi, terus ada bisnis, terus ada manusia. Nah, UX itu di tengah-tengah. Jadi UX ini di tengah-tengah. Kita juga harus tahu teknologi, kita juga harus tahu bisnis karena bisnis di sini keterkaitan dengan yang namanya stakeholder yang punya bisnis kita maupun bagaimana kita menjualnya kepada user. Itu juga keterkaitan dengan bisnis. Terus juga manusia. Manusia di sini berhubungan dengan user itu sendiri, bagaimana kita itu mengetahui psikologi dari user dan kita ya dari hukum-hukum yang tadi sempat saya omongkan soal ya yang desain eBay yang kanan yang lebih baru itu lebih enak dilihat. Nah, ini lanjut. Ini adalah UX in product development. Jadi di product development sendiri itu dibagi menjadi 3 layer. Nah, ya, ini ada product operation, product revision dan product transition. Product operation di sini itu terdiri dari correctness atau kebenaran, reliability, dapat dipercaya fitur-fiturnya, efisiensi ketahanan, integrity keamanan, dan usability yang dimana UX design itu biasanya pada product operation itu di usability. Terus ada pada product revision itu terdapat maintainability, flexibility, dan testability. Dan yang terakhir ada product transition, itu transisi ke sistem operasi lain. Jadi transisi kepada sistem operasi lain. Semisal kasus kita awalnya membuat suatu web yang hanya bisa diakses ya pada web saja, yang tampilannya hanya bisa diakses di komputer. Nah, ketika kita ingin mentransisikan tampilan web tersebut ke HP, maka ada proses yang namanya transition di sini. Jadi butuh proses yang namanya transition.
Nah, kalau di industri game itu contohnya semisal ada game yang khusus dibuat untuk PS4. Ya, kayak contohnya ya, God of War yang PS4. Ketika ingin dikonvertkan ke PC, maka harus ada yang namanya transition di sini. Nah, transition terdiri dari portability, reusability, dan interoperability. Nah, tapi produk transition di sini adalah sunnah. Kenapa? Jikalau kita memang dari awalnya nggak pingin ngetarget dari sistem operasi lain, ya berarti nggak usah dibuat, nggak usah difokuskan untuk yang transition di sini. Nah, ya seperti itu. Lalu ke next slide. Nah, kita akan membandingkan UI dan UX. Ini adalah contoh mall. Ini saya ambil fotonya dari Pakuan Mall ya di Surabaya. Ini adalah kasus. Jadi kita akan membandingkan UI dan UX. Misal kita berada di lantai bawah. Saya misalnya ini orang yang pakai baju hitam ini. Saya tiba-tiba di lantai bawah ini saya kok kebelet pipis. Tapi di lantai bawah ini nggak ada yang namanya toilet di lantai bawah ini. Toilet itu adanya di lantai nomor 5. Jadi saya harus naik ke lantai nomor 5 dulu baru bisa ke toilet. Nah, meskipun toiletnya itu bagus banget, toiletnya itu sekelas ya kelas-kelas mewah gitu ya, seperti di XX1 gitu ya, di cinema. Tetapi experience dari user itu sangat gak enak. Karena apa? Saya kebelet ke toilet, tetapi kok toiletnya cuma di lantai 5. Nah, itu contoh dari UI yang bagus, tapi UX-nya yang buruk. Semisal kebalikannya, eh, di setiap lantai ini ada toiletnya. Ya, alhamdulillah ada toiletnya. Namun toiletnya itu mohon maaf, sekelasnya seperti kayak di apa? Pom bensin. Jadi kan agak pesing gitu ya terkadang ya. Nah, itu seperti mempunyai UX yang bagus. Oh, setiap lantai itu ada toiletnya, tetapi UI-nya jelek. Ya, seperti itu. Itu penggambaran Abdulnya ya. Nah, kalau lebih jelasnya lagi kita bisa lihat di sini. Ini adalah UX level. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya UX itu meskipun bisa dibilang gimana ya, nggak kelihatan, namun komponennya banyak sekali. Jadi yang ada ini adalah contoh suatu iceberg atau bongkahan es. Nah, bongkahan es ini bagian atasnya yang kelihatan oleh manusia itu sangatlah sedikit porsinya dibandingkan dengan apa yang bisa kita lihat, ya ini UX-nya. Jadi UX ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lihat, tetapi menopang sesuatu yang di atas atau UI-nya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan secara langsung ya, kalau antara UI dan UX, ini UI ini kita lebih condong menggunakan otak kanan atau kreativitas, di mana UX ini otak kiri. Terus UI ini kita biasanya attract customer, jadi kita mengetrack apa namanya user untuk menggunakan produk kita. Kalau UX ini kita lebih ke problem solver, di mana ada suatu problem dengan apa? Problem dari bagaimana kita itu caranya menyesuaikan dengan psikologi dari user dan lain-lain, itu kita lebih ke problem solver di situ. Terus UI ini kita lebih ke pattern yang kita bisa gunakan di UI, dan di UX ini kita lebih ke data. Kita menggunakan data dari user yang kita sudah riset. Terus UI ini kita biasanya bekerja dengan front end developer, di mana UX ini kita biasanya bekerja dengan business analyst. Terus dari UI ini biasanya kita bisa bilang bahwasanya oh enak dilihat itu UI. Kalau UX ini lebih ke fungsionalitas dari suatu produk. Ya, terus yang UI ini lebih kreatif, terus yang UX ini lebih ke analis. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan antara front end developer dengan UX developer, UX designer. Front end developer itu kita itu lebih berfokus pada scripting, terus programming, architectural pattern, terus computational thinking, version control system, response, dan mobile design.
terus testing and debugging, browser developer tools, clean code. Nah, itu. Kalau UX design kita lebih ke UX user research, empathy mapping, terus ada principle, gestalt principle, usability, heuristics, interaction cost, Fitts law, Miller's law, banyak sekali law yang ada ini, ada scholar psychology dan font psychology. Kalau di UX lebih ke banyak lebih banyak aturannya. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah user flow. Jadi di sini akan digambarkan suatu user flow. Mohon maaf, UI UX flow. Jadi yang nomor 1, 2 ini adalah layer sketch, terus diikuti dengan wireframe. Nah, wireframe ini UX designer biasanya sampai sini aja di wireframe. Terus ada mockup, itu sudah ada campur tangan dengan UI designer, terus ada prototype. Nah, dari prototype ini akan diserahkan kepada front end engineer untuk dipoles kembali, istilahnya agar siap digunakan pasar. Nah, istilah polesan di sini adalah MVP. MVP maksudnya minimum viable product. Nah, bedanya prototype dan MVP di sini adalah prototype tidak memerlukan akses terhadap database maupun server. Nah, di mana semisal kasus login itu ya tersebut ya hanya permisalan, nggak ada akses ke server. Nah, kalau MVP sendiri itu sudah diolah dan mengimplementasikan akses terhadap server. Ya, dan bisa dibilang produk yang sudah bisa dipasarkan, tetapi masih bisa diimprove lagi. Nah, ini langsung kita akan membahas ke layer dalam UX. Nah, ini ada 5 layer. Yang pertama adalah layer strategy, layer scope, layer structure, layer skeleton, dan layer surface. Nah, strategi ini adalah di mana sesuatu itu dimulai. Ya, difokuskan pada aspek bisnis dan user, mulai dari stakeholder interview, competitor analysis, dan sebagainya. Terus ada layer tambahan scope, di mana mengidentifikasi aspek fitur dan konten pada aplikasi ke depannya, termasuk ideation, functional requirements, content requirements, dan sebagainya. Lalu ke tahapan structure, di mana akan membahas flow product dari user flow, storyboard, informasi arsitektur, dan sebagainya. Nah, setelah itu ada skeleton, di mana biasanya sudah ada banyak hukum yang harus dipatuhi, dan sudah ada gambaran dari aplikasi maupun game yang akan dibuat. Ya. Nah, di sini adalah tahap wireframe. Nah, yakni terakhir adalah surface, di mana ada aspek estetika, termasuk mockup dan prototype. Nah, kalau di UX ini biasanya kita akan membahas di strategi dan scope biasanya. Kita lanjut. Nah, ke layer strategi. Nah, di dalam strategi ini ada yang namanya dilakukan komparasi produk. Ya, itu kita bisa istilahnya ada ini comparison matrix, di mana memasukkan berbagai aplikasi, brand, contoh pasar yang berhubungan dengan produk yang kita buat karena harus tahu siapa kompetitor Anda. Gitu. Lalu ada link canvas, di mana salah satu hal yang wajib yang terkhususkan untuk produk yang berbasis problem. Namun tidak untuk produk yang selain itu tidak memerlukannya. Misal bisnis jual es krim, ya, karena tidak ada problem yang harus diselesaikan. Nah, pada link canvas itu wajib ada problem. Terus wajib ada existing alternatif atau kompetitor yang belum solve problem di atas. Terus ada solution. Terus ada performance indicator atau API. Terus ada UVP, unique value proposition. Nilai apa yang ada pada produk kita yang membedakan dengan kompetitor lain selain proposition atau golden circle tadi. Terus ada high level concept, menganalogikan produk kita dengan kompetitor lainnya. Ada unfair advantage, yakni hal yang sulit dikejar kompetitor kita terhadap produk yang kita miliki. Channels adalah bagaimana kita mencapai customers. Terus ada customer segmen customernya siapa aja, early adapters, target penggunanya awal, cost structure, cost, revenue streams, pemasukan. Ketika bisnis sudah ada, kita masuk ke user research. User research di sini terdiri dari wawancara, terus ada survei, ada FGD atau forum focus group discussion, A/B testing, eye tracking, usability testing, net promoting scoring, dan sebagainya.
Nah, untuk sampling, nah ini kita bisa menggunakan 3 hal, yakni Slovin formula, Krejci-Morgan table, dan Rogers bell curve. Yang Slovin formula ini kalau tidak salah yang standar margin error yang n sama dengan n per 1 plus ya itu kalau nggak salah. Oke, lanjut untuk user strategi yang selanjutnya, UX strategi. Terus di sini ada user persona. User persona di sini yakni satu dokumen yang mempresentasikan satu segmen. Misal untuk wanita ada segmen mahasiswa, ibu-ibu, wanita karir. Namun berbeda dengan CV dan datanya berdasarkan riset yang dilakukan pada user research. Lalu ada customer journey map, di mana dari customer map itu sudah ada yang kita buat itu disajikan kepada user dan dari review penggunaannya akan dibuat chart. Nah, chart tersebut di sini dalam bentuk line graph ya, yang jikalau tinggi maka customer sangat senang terhadap bagian tersebut, dan jikalau rendah maka customer itu tidak senang. Lalu ada empathy map di mana akan mensummary hasil dari user persona, dan customer map dalam 6 field, yakni hear, see, say and do, think and feel, pain, ya ini mood yang turun, dan gain user suka. Ini bisa kita lihat contohnya dari customer journey map ini. Nah, ini untuk line graph-nya itu yang naik turun ini, misalnya naik itu berarti bagus, turun itu enggak jelek, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan scope. Nah, di mana ini dimulai ideation dan affinity diagramming. Nah, ideation di sini adalah ide-ide dalam menanggulangi masalah, inovasi baru, cara menghadapi kompetitor dan klien, dan sebagainya. Nah, di mana affinity diagramming di sini adalah mengelompokkan dari ide-ide yang sudah dibuat dalam kelompok-kelompok sesuai dengan pembahasan atau masalah yang dihadapi. Nah, ini untuk caranya ini sebenarnya bisa lebih dari kedua ini, namun jika dianalogikan ini adalah contohnya ya. Sebelumnya ideation itu kayak gini, kita semua mempost it atau mencurahkan ide-ide kita. Nah, setelahnya kita di affinity diagramming kita mengelompokkan ide-ide tersebut ke kelompok-kelompok tertentu. Lanjut ke selanjutnya ya, ini structure dan skeleton. Nah, ini dimulai ada beberapa pembahasan, yakni dari interaction cost, yakni beban interaksi apa saja yang harus dilakukan agar menggapai suatu target. Nah, ini merupakan konsep yang biasanya seringkali terlupakan atau terlanggar, membuat user itu beralih ke produk lain. Ya, jadi seperti kasus yang toilet tadi, jadi di mana hanya beberapa ya ada yang hanya ada di lantai 5 saja toiletnya. Jadi membuat mereka itu kalau semisal mau ke toilet harus ke lantai 5 dari lantai 1. Nah, padahal habis dari toilet, mereka pengennya ke food court. Food court itu di lantai 2. Jadi dari lantai 1 ke lantai 5 ke lantai 2. Berarti ada 8 kos ya di situ ya. 8 kos dari pergantian lantai di situ. Nah, khususnya untuk kasus yang di F sendiri itu contohnya semisal mereka memasukkan minimal username itu 6 karakter dan password 8 karakter. Terus mereka menekan login, berarti 6 plus 8 plus 1 sama dengan 15 interaction cost. Namun kalau ada opsi login as Facebook, Google, semacamnya, interaction cost-nya berkurang jadi 2 saja. Karena tinggal menekan icon Google, begitu saja. Nah, selanjutnya yakni ada hukum Miller's Law, di mana manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat suatu hal secara cepat. Nah, ini manusia mengingat rata-rata 7 plus minus 2 buah poin, jadi 5 sampai 9 poin secara cepat. Nah, sebagai contoh kasus antara Grab dan Gojek, fitur-fiturnya kan kalau di satu layar aja biasanya cuma 5 aja yang ditampilkan. Nah, itu contoh dari hukum Miller's Law. Selanjutnya ada Fitts Law, di mana membahas soal hierarki kegunaan, mana yang lebih sering digunakan atau lebih tinggi derajatnya. Ada 2 opsi dalam menampilkan hal tersebut, yakni adalah rasio besar kecil benda dan jarak rumusnya itu distance per size atau T sama dengan log 2 dalam kurung distance per size plus 1. Terus bagian contoh pembahasannya itu mengapa tombol close itu selalu ada di kanan atas, mengapa kok nggak di tengah aja. Nah, karena agar pengguna itu tidak semerta-merta langsung nge-close aplikasi. Seperti itu. Hukum selanjutnya adalah Gestalt Principle, di mana membahas tentang tata letak objek terhadap suatu tujuan. Nah, objek yang diletakkan berbeda akan memberikan kesan yang berbeda terhadap user. Terus di sini ada dibagi menjadi good figure, proximity, similarity, continuation, closure, dan symmetry. Nah, ini proximity ini adalah pengelompokan pada suatu grup
seperti tata letak bahasa pada kelompok language. Similarity adalah penyajian dalam bentuk-bentuk yang mirip karena memang mirip, terus continuation, closure, symmetry. Terus yang terakhir adalah usability heuristics, di mana dapat mengevaluasi kualitas dari sebuah UX, itu sudah lengkap apa belum. Terus ke scope selanjutnya yakni scope surface, yakni UI design, di mana berfokus pada estetika dalam desain. Nah, ini terdapat beberapa hukum lagi, yakni font psychology, di mana setiap font ini memberikan psikologinya masing-masing. Makanya font ini dari tulisan itu disesuaikan juga dengan tujuan dari teks atau tulisan tersebut. Lalu ada color psychology, di mana setiap warna memberikan psikologi berbeda-beda. Lalu ada mood boarding dan 60-30-10 rule, di mana mood di sini seperti apa yang diinginkan, apa yang kita ingin sampaikan, dan kita alokasikan pada desain kita. Termasuk 60-30-10 rule, di mana seperti komposisi suatu warna 60% warna mayor, 30% biasa, 10% minor. Biasanya ada di desain interior, tetapi diaplikasikan juga dalam aplikasi ataupun game. Lalu ada desaturated color, di mana merupakan setting saturasi brightness dari warna yang menyesuaikan dengan tujuan dari pewarnaan tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah kesalahpahaman dalam memahami UX design. Yang pertama adalah UX designer atau UI designer adalah penguasaan tool, Adobe XD, Zeppelin, Balsamic, dan lain-lain. Ini salah karena tool ke depannya pasti berganti-ganti dan berkembang, di mana desainer kita itu harus menyesuaikan diri dengan zaman. Nah, yang lebih penting adalah pemahaman dari konsep dan apa saja yang harus dilakukan dalam UI dan UX design. Kedua adalah developer berlatar belakang informatika itu eh, tidak perlu menguasai UX design. Ini salah karena tidak terlepas dari ketika kita coding, minimal kita tahu apa yang salah dari UX yang sedang kita kerjakan. Setidaknya itu kita bisa tahu hukum-hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang ketiga adalah UI bagus adalah warna-warni. Ini salah juga karena tergantung pada psikologi apa yang kita ingin bangun kepada user yang menggunakan aplikasi kita. Yang keempat adalah penguasaan UX design cukup dengan memperbanyak pengalaman membuat produk. Ini salah karena banyaknya pengalaman tidak menggambarkan ilmu itu bertambah, harus diiringi dengan pembelajaran dan seiring dengan bertambahnya pengalaman. Mungkin cukup sekian dari saya presentasi mengenai resume dari materi yang sudah sempat dipaparkan sebelumnya di webinar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.